gini kan enak dengannya, semangat terus. Jadi pasti cara tidak langsung teman-teman semua itu semangat juga untuk menuntut ilmu bersama saya. Jadi langsung saja untuk pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperkenankan saya menyelesaikan Al-Karimah tanpa ada hambatan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Riz telah membimbing saya, kepada Pak Eko yang senantiasa memberikan saya dukungan untuk mengerjakan program saya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya di karya ilmiah saya terdapat kesalahan tulis atau mungkin tanda baca yang kurang, tulisannya yang kurang bisa dipahami. Sekali lagi mohon maaf. Jadi langsung saja, nama saya Dipa Batrisepti, biasa dipanggil Dipa, tapi sama teman-teman pada dipanggil Dei, Oi dan lain-lain. Langsung saja saya akan membawakan program saya yang juga menjadikan SMP Arifah Subajang sebagai sekolah ramah anak. Nah, kita langsung saja ke latar belakang mengapa saya memilih judul ini sebagai judul program saya adalah karena masalah-masalah yang timbul di lingkungan sekolah kita serta faktor-faktornya. Karena pada zaman sekarang hubungan siswa dengan guru, guru dengan guru, siswa dengan siswa memiliki hubungan timbang tindih. Faktornya bisa jadi dari siswa yang etikanya mulai pudar karena pengaruh globalisasi, atau mungkin dari guru yang sengaja memberikan kesenjangan dengan siswanya. Langsung saja kita ke rumusan masalah. Rumusan masalah saya ada dua. Yang pertama adalah apakah SMP Arifah Subajang bisa menjadi sekolah ramah anak? Yang kedua adalah bagaimana membuat SMP Arifah Subajang menjadi sekolah ramah anak. Tujuannya adalah tujuan kan selalu berkesinambungan dengan rumusan masalah ya. Jadi tujuannya simpel saja. Yang pertama adalah untuk mengetahui bisakah SMP Arifah Subajang menjadi sekolah ramah anak, dan yang kedua untuk mengetahui cara menjadikan SMP Arifah sebagai sekolah ramah anak. Yang selanjutnya adalah manfaat. Insya Allah yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah bagi sekolah sebagai sarana meningkatkan kualitas atau menjadi lebih baik. Siapa sih yang nggak ingin SMP Arifah jadi lebih baik? Semuanya ingin kan? Ya ingin kan? Jadi yang selanjutnya adalah bagi guru. Siapa sih manusia yang tidak ingin menjadi lebih baik ke depannya? Nggak ada kan? Jadi guru juga ingin menjadi lebih baik. Jadi saya membuat program ini adalah sebagai teknik untuk memperbaiki diri. Jadi untuk guru-guru SMP Arifah Subajang. Dan mungkin bagi teman-teman semua, kan semuanya sudah pada hidup di era globalisasi yang mana program ini adalah sebagai pembelajaran teman-teman untuk beretika menjadi lebih baik. Untuk sebelumnya sebagai saya sendiri adalah sebagai pembelajaran untuk mengobservasi sekitar. Nah, langsung saja kita ke analisis data. Yang pertama analisis data itu adalah saya akan mendeskripsikan objek. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah untuk beberapa sumber yang saya simpulkan adalah menjadi tempat di mana manusia mengenyam pendidikan, menggali wawasan, menambah ilmu pengetahuan yang mana akan berguna di masa depan supaya menjadi manusia yang lebih baik. Yang kedua adalah sekolah ramah anak. Mungkin untuk guru-guru mungkin sudah pernah mendengar sebagai apa itu sekolah ramah anak, dan mungkin bagi teman-teman semua ada yang sudah mengetahui apa itu sekolah ramah anak? Belum ya. Jadi sebagian besar dari teman-teman mungkin merasa asing dengan kata sekolah ramah anak. Jadi biar saya jelaskan, sekolah ramah anak adalah upaya yang dilakukan pemerintah dengan latar belakang untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nah, pada sekolah ramah anak ini terdapat 6 indikator. Yang pertama adalah kebijakan sekolah ramah anak, pelaksanaan kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan pelatih atas hak anak, sarana dan prasarana yang ramah anak, partisipasi oleh anak, dan partisipasi faktor lain yang meliputi wali murid, lembaga, yayasan, masyarakat sekitar, alumni, dan masih banyak lagi. Untuk
kualitatif, deskriptif, yang mana kuantitatif adalah metode penelitian yang sistematis dari bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Lanjut, saya melakukan penelitian ini di sekolah kita tercinta lagi, tepuk tangan. Di SMP Aliklas Lumajang, tepatnya di Jalan Bengawan Solo nomor 167. Tepatnya itu saya lakukan pada hari Rabu 2 Januari 2018, mulai dari pukul 8.15 pagi sampai dengan jam pukul 12 siang. Nah, jenis dan sumber data saya dapatkan dari pendapat teman-teman semua. Terima kasih yang telah menjawab angket yang sudah saya berikan dengan paksa. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian di sini merupakan persentase jawaban teman-teman semua dari angket yang sudah saya berikan. Jadi yang pertama adalah untuk pertanyaan pertama untuk angket yang sudah saya berikan pada teman-teman adalah, apa menurut kalian SMP Aliklas memiliki kantin yang sehat? Alhamdulillah 78,5% dari kalian menjawab iya dan 21,5% menjawab tidak. Tidak. Iya, menjawab tidak. Jadi yang 21,5% ini menjawab tidak dengan alasan di lingkungan sekitar kantin SMP Aliklas Lumajang kurang bersih, dan juga untuk makanannya banyak yang merasa bahwa makanan-makanan di sana tidak sedikit yang mengandung banyak gizi. Terus yang kedua, untuk pertanyaan kedua yaitu untuk UKS kita. Jadi 75% menjawab bahwa kita sudah memiliki UKS yang bagus, sedangkan 25% lainnya menjawab bahwa kita kurang memiliki UKS yang bagus. Dengan alasan yang pertama adalah karena tempatnya yang kurang nyaman, yang kedua adalah karena peralatannya, dan yang ketiga adalah karena petugasnya yang kurang siap-siaga. Yang selanjutnya adalah apakah SMP Aliklas memiliki perpustakaan atau pojok baca yang mendukung metode pembelajaran? Alhamdulillah, setelah bisa dilihat 100% dari kalian menjawab ya. Tepuk tangan. SMP Aliklas sudah menyediakan buku-buku bagi kita untuk mempermudah proses belajar dan mengajar. Yang selanjutnya adalah kebersihan lingkungan kita. Alhamdulillah 100% menjawab ya. Itu tandanya SMP Aliklas merupakan sekolah yang bersih. Yang selanjutnya adalah nomor 5. Apakah menurut kalian SMP Aliklas memberikan pelatihan kepada siswa untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana kebakaran atau gempa bumi atau tsunami dan lain-lain? Dan 14,2% dari kalian menjawab ya. Berarti sedikit sekali yang tahu bahwa di sekolah ini penting sekali adanya mitigasi, dan yang 85,8% sisanya menjawab belum. Jadi tandanya koreksi untuk SMP Aliklas, kita harus mengadakan mitigasi supaya teman-teman mulai paham untuk menjadi bencana atau menangani bencana. Selanjutnya adalah, apakah menurut kalian pengajar SMP Aliklas memberikan hukuman yang melanggar batas kekerasan atau tidak? Waduh, kenapa masih ada yang menjawab? Kenapa masih ada 31,1% yang menjawab ya? Ya, walaupun lebih banyak yang menjawab tidak, tapi mengapa masih ada kekerasan di SMP Aliklas? Ini patut dipertanyakan, akan saya bahas di selanjutnya. Nomor 6, Mbak. Pertanyaan nomor 6. Oh, nomor 6 belum ya, saudara? Apakah menurut kalian pengajar SMP Aliklas memberikan pembelajaran secara menarik? Alhamdulillah 82,1% menjawab ya, sedangkan 17,9% menjawab tidak. Nah, sayang sekali kalau masih ada bagian kecil dari SMP Aliklas yang notabene juga keluarga kita merasa kurang nyaman dengan metode pembelajaran. Itu bukan hal yang bagus. Dan akan saya bahas di selanjutnya. Dan yang terakhir adalah, apakah menurut kalian SMP Aliklas memberikan kesempatan siswanya untuk berorganisasi? Alhamdulillah 100% menjawab iya. Yang mana mereka memberikan alasan tersebut karena sudah ada organisasi OSIS dan Dewan Penggarang. Jadi angkatan mana anggota OSIS dan Dewan Penggarang? Banyak sekali ya, gabungnya banyak sekali. Dan yang selanjutnya adalah hasil angket yang
Sedangkan untuk nomor 4, memang jawabannya itu tidak memiliki opsi, jadi dijawab secara tulis berdasarkan pendapat sendiri. Yang pertama adalah kurikulum apa yang Anda gunakan dalam kegiatan KBM. Karena sebenarnya di SMP Alitas ini kurikulumnya digunakan 2 untuk kelas 9 KTSP, sedangkan kelas 7 8 K13 seharusnya mereka semua menjawab A dan B harusnya 100%. Tapi kenapa masih ada yang menjawab bahwa mereka selalu menggunakan KTSP di setiap kegiatan belajar mengajar? Ini masih dipertanyakan. Jadi yang kedua adalah berapa metode yang biasa diterapkan dalam kegiatan KBM? 37,5% menjawab kurang dari 5 metode. Ini adalah tanda kutip sekali, teman-teman. Mengapa? Kalian tentu bosan kan dengan guru yang menggunakan metode-metode itu? Ya, kayak. Guru-guru bisa mendengar sendiri dari teman-teman. Yang kedua adalah 25% menjawab pas 5 metode, sedangkan 37,5% menjawab mereka menggunakan lebih dari metode. Pasti guru-guru yang menjawab seperti ini nih jadi kesayangan teman-teman ya. Ya. Yang ketiga adalah seberapa sering Anda memanfaatkan sarana dan prasarana. Alhamdulillah jawabannya lumayan banyak yang A, yang mana pengajar di sini memanfaatkan sarana dan prasarana di SMP Alitas untuk metode pembelajaran mereka itu lumayan sering, dan saya 37,5% menjawab biasa saja. Untuk nomor 4 yang merupakan nomor XX adalah apa yang Anda lakukan pada siswa spesial atau siswa berkebutuhan khusus di kelas Anda. Rata-rata dari mereka menjawab, saya ambil intinya saja. Jadi mereka itu cenderung memberikan perlakuan khusus, memberikan materi secara face to face, memberikan perhatian lebih, dan melakukan pendekatan pada jam-jam khusus. Oke, lanjut ke yang selanjutnya adalah nomor 5. apa hukuman yang paling berat yang pernah Anda berikan kepada siswa? Nah, ini lagi-lagi membahas soal kekerasan, dan kenapa 12,5% guru ini masih memberikan hukuman fisik kepada kalian? Kalian merasa ya meskipun memang sesuai dengan apa yang kalian lakukan karena terlalu nakal, tapi kekerasan di sini tidak bisa dianggap remeh. Sekalipun itu mencubit, tapi sakit. Sakit, dicubit itu sakit. Jadi yang selanjutnya, dan alhamdulillah 87,5% dia memberikan hukuman non fisik dengan alasan anak-anak itu masih bisa diajak berkompromi tentang apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan atas perilakunya. Selanjutnya adalah seberapa besar Anda melibatkan siswa berpartisipasi dalam KBM. Alhamdulillah, sayang sekali ya teman-teman, 25% dari guru-guru di sini menjawab, hanya 25% dari guru-guru di sini yang menjawab sering melibatkan kalian dalam kegiatan belajar mengajar. Padahal kalian kan juga ingin berbicara, iya atau ya? Ya. Saya dengar sendiri dari teman-teman. Jadi 75% sisanya jawab biasa saja, yang mana mungkin mereka itu 50-50 ya antara pemberian materi oleh beliau dan anak-anak yang berpartisipasi. Dan yang terakhir adalah seberapa besar Anda melibatkan faktor lain yang merupakan murid, alumni, belajar, masyarakat sekitar, komite, dan lain sebagainya. Perbandingan adalah 50-50, yang mana 50% dari mereka menjawab besar dan 50% lainnya menjawab biasa saja. Alhamdulillah tidak ada yang menjawab jarang ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah Iya, sudah. Jadi kita langsung saja membahas rumusan masalah, berikan jawaban kepada rumusan masalah saya. Jadi yang pertama adalah apakah SMP Al-Ikhlas Lumajang bisa menjadi sekolah ramah anak? Jadi berdasarkan penelitian yang kita hubungkan dari awal tadi hasil penelitian, pada hakikatnya semua sekolah itu bisa menjadi sekolah ramah anak kalau memang ada kemampuan dan ada modal. Dan juga jadi kita hanya untuk SMP Al-Ikhlas, khusus SMP Al-Ikhlas, kita hanya perlu membenahi sedikit-sedikit yang mana persentase yang kecil-kecil itu bisa dipenuhi dan menjadikan bahwa kita 100% baik untuk anak. Tepuk tangan untuk SMP Al-Ikhlas. Rumusan masalah yang kedua yang perlu dijawab adalah bagaimana cara menjadikan SMP Al-Ikhlas Lumajang sebagai sekolah ramah anak. Bagaimana? Ada yang tahu?
Tapi persentase yang kecil tadi, jadi SMPLKS ini harus terbuka terhadap kekerasan yang ada di dalamnya. Yang mana siswa yang mendapat perlakuan kekerasan harus berani melapor, atau mungkin guru-guru yang menjadi saksi juga harus berani melapor agar masalah ini bisa segera terbenahi. Yang kedua adalah mulai membentuk tim inklusif. Mungkin di sini semuanya sudah tahu bagaimana caranya menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi di sini kita tekankan lagi bahwa sekolah ini sama rata untuk semuanya. Yang mana untuk memberikan untuk menghadapi siswa berkebutuhan khusus ini harus melalui peran tim inklusif agar tidak menjadikan rasa iri-irian antara teman. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan inklusif di sini adalah tim inklusif di sini adalah mengatur agar difabel mendapatkan layanan pendidikan terdekat di kelas reguler bersama teman-teman. Kesimpulan. Dan yang terakhir kita kesimpulan. khusus untuk pengajar. Kita langsung kesimpulannya. Ya pengajar aja tadi. Kita untuk pengajar sebaiknya SMPLKS sudah memberikan studi banding untuk guru-gurunya agar senantiasa memberikan metode belajar yang menyenangkan untuk anak-anak. Karena pada hakikatnya sekolah ramah adalah sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak dan siswa. Ya, anak-anak dan siswa. Langsung saja kita ke kesimpulan. Kita langsung saja untuk yang terakhir ya, kita untuk semuanya agar upaya menjadikan sekolah SMK sebagai sekolah ramah adalah yang terakhir adalah selalu melakukan evaluasi tiap semester. Jadi apa-apa saja yang sudah kita lakukan, apa-apa saja yang sudah dibenahi harus kita lakukan evaluasi. Dan yang terakhir mungkin itu kesimpulannya adalah SMPLK sebagai salah satu lembaga pendidikan ternyata bisa menjadi sekolah ramah anak. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf bila terlalu lama, mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah.